Shalom.
percaya Engkau ada bersama Terima dengan kasih Tuhan. Rabi kami semua Tuhan. Amin. Kami sebagai pelayan maupun mendengarkan, menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Sebab ada kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Kita terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Kau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata bagiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata bagiku. Haleluya. Haleluya. Namamu Tuhan. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan Ya kita. Tuhan Yesus. Dia mau berkorban bagi kita semuanya. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.
menyembahmu, hidupku ku mau menyembahmu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah seumur hidup kami selalu menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau. Karena darah-Mu telah tercurah buat kami, hingga kami diampuni dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu supaya ada kekuatan iman dalam hidup kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan, yang mendengar maupun yang memberitakan firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah. Kita hari-hari ini mungkin dalam keadaan khawatir, takut. Seluruh dunia sedang dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, biar kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan saja. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu mau mempersiapkan hati Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga mau mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Hari ini firman Tuhan saya kasih judul, kalau kita menderita itu karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menderita itu karena kasih karunia Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, judul perikop dari LAI Lembaga Alkitab Indonesia adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ayat 18. Hai hamba-hamba, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perikop ini ditulis oleh Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Waktu dia belum dipenuhi Roh Kudus, dia bersama Kristus, dia berkata bahwa engkau Mesias. Tapi waktu Yesus berkata, kalau aku akan dianiaya, dibunuh, ya, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Akhirnya Petrus berkata, tidak mungkin. Tetapi Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan di pikiran Allah. Petrus takut menderita, tetapi setelah dia menerima karunia Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Hari ini Petrus juga menulis, ya, di ayat 19 katakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus yang tanggung. Jadi kalau kita menderita karena kehendak Allah, sebenarnya bukan yang harus kita tanggung. Itu adalah kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita berdosa, sebab dapatkah disebut pujian di ayat 20, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, itu tidak mendapat pujian di hati Tuhan. Kalau kita berselingkuh hingga rumah tangga kita menjadi hancur dan kita menderita, apa itu disebut pujian? Tidak. Kalau kita berjudi hingga keluarga kita hancur, kita jadi habis harta kita, apakah disebut pujian? Ya juga tidak itu. Kalau hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita, yang begitu semakin meningkat, kalau kita terpapar COVID, bukan karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan, kita telah begitu menjaga dengan baik segala kesehatan kita, tapi kalau kita tetap terpapar COVID, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menderita, kalau kita berbuat dosa, itu bukan kasih karunia Tuhan. Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Kalau kita berbuat baik bagi orang lain, bagi sesama kita yang masa pandemi ini, kita harus berbuat lebih baik lagi. Kalau itu memang kita harus menderita, kita harus kehilangan nyawa kita. Ini adalah teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kita harus berani untuk Tuhan. Walaupun kita menderita, mungkin kita menderita tenaga kita, uang kita, apa yang kita punya, kita bantu saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin teman segereja kita harus tolong. Maka itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu semua yang di rumah. Saya tetap berdoa buat jemaat GB Blessing punya kasih karunia Tuhan.
Biarlah Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan walaupun kita dalam keadaan menderita hari-hari ini. Ya. Biarlah itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil Tuhan. Kita bukan hanya dipilih Tuhan menjadi anaknya, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Yesus. Amin. Kita dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kita mengikuti jejaknya, supaya kita mengikuti teladan Kristus yang mau mengosongkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang sebagai Allah mau mengosongkan dirinya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, mari kita menanggalkan setiap ego kita. Kita mau mengambil karakter Kristus. Supaya kita mau mengikuti jejak Kristus yang mau menderita bagi kita yang dulu berdosa. Kristus tidak berbuat dosa. Walaupun dia menderita, tidak ada, mulutnya tidak berdosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Kata firman Tuhan di ayat 22. Kalau kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti jejak Kristus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan bersungut-sungut ketika penderitaan datang dalam hidup kita. Ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Seringkali kita melakukannya dengan sungut-sungut. Kita belajar dari orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Sampai 40 tahun dia beredar-edar di padang gurun karena sungut-sungut mereka dan bantahan-bantahan mereka terhadap Musa. Padahal Musa sudah mengeluarkan air, sudah memberi daging, sudah memberi roti dari surga. Tuhan sudah memberikan, tapi dia bilang lebih baik di Mesir. Hatinya tetap ngedumel, gegrundel. Seringkali kita melakukan pekerjaan Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mulut kita tidak bisa ditutup. Kita belajar dari Kristus mau menutup. Seperti kita pakai masker yang double sekarang. Mulut kita tutup supaya tidak ada virus masuk. Jangan sampai kita berbantah-bantah, ya bersungut-sungut. Dalam kehidupan kita seringkali pekerjaan yang kita disuruh, kita sungut-sungut. Bos lah beginilah, gembala lah begini, dalam hati dari belakang. Ngegrundel terus, sungut-sungut. Mari Bapak Ibu, di ayat 15, Filipi 2 ayat 15 katakan, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda
kalau kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah, kita akan beraib dan bernoda. Sebagai anak Allah, anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Banyak anak-anak Tuhan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Biarlah kita menjadi bercahaya, terang Kristus ada dalam hidup kita. Ya, jadi kesaksian, menjadi bintang-bintang di dunia ini. Jangan kita bersungut-sungut sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam Petrus 2 tadi. Ya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalamnya di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Bapanya yang di sorga, yang menghakimi dengan adil. Ini teladan yang harus kita lakukan. Satu karakter Kristus. Kalau kita dicaci maki, kita juga tidak boleh membalas dengan mencaci maki. Ketika kita menderita, kita jangan menggerundel, bersungut-sungut terhadap Tuhan. Ya, ketika kita terancam, biarlah kita menyerahkannya semua kepada Bapa kita di surga. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menolong kita. Yesus Kristus namanya. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita. Kristus telah memikul seluruh dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang telah memikul segala dosa-dosa kita. Sebab di ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kita dulu seperti domba, sesat, maunya ngikutin hati kita sendiri, berjalan semaunya sendiri, sesat. Tetapi ketika kita kenal Kristus, sekarang kamu telah kembali kepada gembala, ya, dan pemelihara jiwamu. Yesuslah pemelihara jiwa kita. Saya percaya kalau Kristus yang memelihara jiwa kita, maka jiwa kita akan ada ketenangan, hidup dalam kebenaran. Kita akan mematikan segala kedagingan dosa-dosa kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka akan berlaku firman Tuhan ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita masih berbuat dosa, melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, kita berdoa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, enggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam pemeliharaan Allah, pemeliharaan jiwa kita menjadi jiwa yang bersukacita. Jiwa kita menjadi jiwa yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Maka saya percaya kita akan menerima karunia kesembuhan. Kalau hari ini kita sedang terpapar COVID-19, kalau hidup kita tanggalkan segala kedagingan hidup kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mau fokus akan hanya kepada Tuhan di hari-hari yang menjelang akhir ini, saya percaya kita akan menerima karunia Tuhan. Ya, kenapa kita menerima kasih karunia Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 10 katakan, karena Allah lah sumber segala kasih karunia. Ya, kalau kita menderita karena kehendak Tuhan,
Itu karena Allah lah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu akan menerima kasih karunia yang kekal. Dia akan melengkapi kita. Dia akan melengkapi kita dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Dan dia juga akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika. Kata seketika itu sebentar. Mungkin kita merasa aduh penderitaan terus ya. Tuhan bisa membalikkan keadaan kita dengan seketika lamanya. Karena dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya di ayat 11. Karena Kristuslah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita menderita, kita punya Tuhan yang menjadi sumber dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada pagi hari ini, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kalau kita menderita itu karena kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Mari kita buka di Ratapan 2 ya, kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Maksud saya kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat. Jadi kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26. Ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bangun pagi hari ini, kita mesti tetap sehat atau masih dalam isolasi mandiri dalam rumah, kita bersyukur. Ya, kita harusnya bersyukur. Walaupun di tengah-tengah penderitaan kita berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri. Kalau setiap pagi saya bangun pagi-pagi, saya sehat. Saya berdoa sebelum saya mengerjakan aktivitas saya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernapas. Saya bersyukur. Ya, baru saya mandi ya. Saya berterima kasih dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa melihat hari yang baru. Setiap pagi saya bersyukur buat kesetiaan-Mu yang luar biasa. Dan jiwa saya tenang. Dan saya selalu berharap kepada Tuhan yang baik itu. Ya, bagi jiwa saya, dan saya baru mencari Dia dengan pujian penyembahan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah baik menanti dengan diam. Kita hari-hari ini mungkin yang ada di rumah yang sedang isoman katanya ya, yang sedang menanti Tuhan. Mari kita berdiam diri, mencari Tuhan. Inilah kesempatan kita mencari Tuhan. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita lupa dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajar kita. Ya, Tuhan sedang mengajar kita. Untuk kita berdiam diri mencari Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan berharap pada Tuhan untuk kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya, maka Dia mau ditemui. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pagi hari ini
Bapak Ibu jemaat GB Blessing yang saya kasihi, saya sebagai gembala saya terus berdoa. Hari-hari ini, seminggu ini saya sedang kebingungan. Istri saya, anak saya dalam isolasi mandiri. Dan saya harus bekerja sendiri. Dan jemaat banyak yang membutuhkan pertolongan. Saya tidak bisa andalkan kekuatan saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, kuatkan saya Tuhan, mampukan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Setiap pagi saya berdoa. Akhirnya saya mengambil satu keputusan, saya harus puasa. Sebenarnya saya tidak kuat puasa, tapi setengah hari. Dari malam saya tidak makan sampai siang baru saya coba makan 2 hari ini. Saya sedang kebingungan. Tadi pagi saya juga ditelepon, membutuhkan tabung oksigen, saya harus cari. Tapi untuk saya punya sisa 2, saya berikan. Tuhan baik. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita masih ada pagi hari ini, kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang selalu baru. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir kita baca di dalam Yesaya 54 ayat Yesaya 54 ayat 10. Ya, kalau kita ada hari ini itu anugerah Tuhan. Kita percaya di dalam penderitaan, di dalam tantangan hidup ada kasih karunia. Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarpun keadaan gunung-gunung banyak yang meletus, ya, gunung-gunung masalah kita, gunung-gunung pekerjaan kita yang mungkin kita kena PHK, gunung-gunung mungkin masalah keluarga kita, gunung-gunung persoalan hidup kita, penyakit kita. Tapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya terus berdoa biar Bapak Ibu percaya, apapun boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang, keadaan tergoncang, dunia sedang bergoncang, hidup kita mungkin sedang bergoncang, tapi kita percaya kasih setia Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ialah perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Inilah firman Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu yang saya kasihi jemaat GB Blessing, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya karena kasih setia Tuhanlah yang membuat kita ada. Walaupun penderitaan yang sedang kita hadapi, kalau kita menderita, itu karena kasih setia Tuhan yang selalu baru. Karena Allah lah sumber kasih karunia kita. Walaupun keadaan kita bergoyang, bergoncang, hidup kita bergoncang dan tergoncangkan, tapi kerajaan Allah takkan pernah tergoncangkan. Amin. Buat renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita naikkan pujian. Darah-Mu Yesus sucikan daku, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima meninggal perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku.
Daramu Yesus, ubah kehendakmu, ku dijadikan baru. Bapak Ibu yang di rumah, kita mau siapkan perjamuan kudus. Mungkin kita tidak ada anggur atau apa, kita pakai air teh atau cracker. Bapak yang ada di rumah, mari sebagai imam mau mempersiapkan diri untuk keluarga dan membagikan anggur perjamuan ini di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, darah-Mu lah yang menyucikan kami. Kami telah mendengar firman Tuhan. Ya Yesus, Kalau mungkin hari-hari ini kami ada di dalam penderitaan Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Supaya kami belajar dari jejak-Mu, dari karakter-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu, dan kami mau mati akan dosa-dosa kami, mati atas dosa kami, kedagingan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima roti dan anggur-Mu Tuhan, sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan Bapak Ibu roti di atas tangan kanan kita. Pegang tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Jangan makan dulu sebelum Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu telah kami terima Tuhan, dan Engkau ada bertakhta di dalam kehidupan kami. Bertatalah Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau yang menguasai kami Bapak. Tuhan, kami juga akan menerima darah-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Biarlah kita memegang cawan ini adalah lambang dari darah Kristus. Kita mengucap syukur, kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Kita terima dengan percaya bahwa ini adalah darah Kristus. terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh dan darah-Mu telah ada dalam Terima hidup. kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu yang telah menyucikan kami Yesus. Kami boleh mengingat kasih-Mu yang dahsyat, buat karya-Mu ya Bapa ya laba 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 laba. Oh haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh menerima tubuh dan darah. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyatukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menjadikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Raja. Yesuslah Sang Raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami telah disatukan oleh Engkau. Engkau ada di dalam hidupku dan hidupku ada di dalam Engkau. Dan kami akan menghidupi firman Tuhan yang kami telah dengar, dan kami akan melakukannya Tuhan. Kalau kami ada di dalam penderitaan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kita percaya semua telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Aku diberkati. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah selesaikan ibadah kami dan Engkau telah memberkati kami. Kami telah memberkati Engkau mulai pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian yang berbau harum di hatamu Tuhan, di hadiratmu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kalau kami ada di dalam gunung-gunung masalah kehidupan kami hari ini, terlebih di masa pandemi COVID ini Tuhan, mungkin kami sedang isolasi mandiri Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup menguatkan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami.
Kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau. Hari ini sebagai hamba-Mu berdoa buat jemaat GB Blessing Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang terpapar COVID-19 ini, kami berdoa buat keluarga-keluarga jemaat GB Blessing. Engkau yang menolong mereka, memberi kesembuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Indarto bersama Ibu Tripena. Melalui tempat ini kami berdoa dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat kembali, dan dia bisa melayani-Mu di tempat ini kembali Tuhan. Kekuatan Allah ada buat Pak Yosua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, kuatkan keluarganya. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang lain, buat keluarga Pak Adi bersama Ibu Dela dan anak-anak. Engkau juga beri kekuatan dan kesehatan. Buat Pinky dan Cici, Engkau juga memberi kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau juga menolong keluarga si Pongpong Tuhan bersama Bapak Yosep dan anak-anak mereka Tuhan. Dias, Christian, Rian, Lauren, Engkau yang menyembuhkannya di dalam nama itu. Bagi hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat yang lain yang hamba-Mu tidak tahu. Terlebih bagi keluarga besar hamba-Mu, buat istri, buat anak hamba Tuhan Daniel dan istri hamba Yayan, dan juga keluarga hamba Tuhan, buat adik-adik hamba Tuhan, buat Herman, buat Hendrik, buat Hendra dan istri mereka masing-masing Tuhan. Jamah dengan kuasa bilur. Terlebih bagi Tiffany Tuhan, melalui tempat ini Tuhan. Tiffany punya penyakit yang berat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong anak ini di dalam pertumbuhan. Dia kena COVID Tuhan di masa kecil. Dia punya lambung pencernaan yang tidak kuat Tuhan. Hari ini dia ada di rumah sakit Harapan Kita Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah Tiffany Tuhan. Sembuhkan anak ini Tuhan dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu turun buat anak-Mu ini Tuhan. Dalam pertumbuhan anak yang masih kecil ini Tuhan. Kekuatan Allah turun atas hamba-Mu, anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa kami. Ada shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Berikan hikmat-Mu buat pemimpin bangsa kami. Dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Biarlah hikmat Allah ada bagi bangsa kami. Hingga dapat menyelesaikan semua pandemi ini dengan baik. Dan seluruh masyarakat mematuhi setiap protokol kesehatan dengan baik. Hamba berdoa Tuhan, tolonglah vaksin yang diberikan dengan secepatnya Tuhan. Supaya semua bangsa kami menjadi bangsa yang sehat. Hingga ekonomi bangsa kami bisa pulih kembali Bapak. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur. Berkatilah bangsa kami. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada tuh yang melayani Engkau. Di desa-desa, di kota-kota maupun di tempat-tempat terpencil. Di masa pandemi, di masa kesusahan ini. Mereka tetap kuat Tuhan. Mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan selalu berharap kepada-Mu Bapak. Berkatilah hamba-hamba. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan kedangkanlah. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan yang memberkati keluargamu. Tuhan yang akan memberkati anak-anakmu. Tuhan yang memberkati suami istri. Tuhan yang memberkati kesehatanmu. Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, usahamu, apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas Bapak Ibu semua.
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memberkati Bapak Ibu sejak pagi hari dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan mengiring ibadah kita naikkan pujian sekali lagi. Aku diberkati.